Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-64 kali ini. Alhamdulillah juga kita telah melakukan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah tahun ini, yang mana pada hari ini kita telah menyelesaikan hari yang ke-11, dan insya Allah kita akan melanjutkan hari yang ke-12, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan ibadah puasa di tahun ini, sehingga kita mendapatkan rahmat, maghfirah, serta terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang bahasan kita mengenai ghibah. Namun pada kajian yang kali ini kita akan mengambil tema dengan judul ghibah yang diperbolehkan. Ketahuilah bahwa yang membolehkan seseorang untuk menceritakan keburukan orang lain adalah adanya tujuan yang dibenarkan oleh syara, di mana tujuan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan ghibah, sehingga dosanya tertolak. Hal yang diperbolehkan itu ada 6. Yang pertama adalah untuk mengadukan kezaliman. Kemudian yang kedua yaitu sebagai jalan yang dapat membantu untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang berbuat maksiat kepada kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah untuk meminta fatwa. Yang keempat untuk memperingatkan seseorang muslim dari kejahatan. Yang kelima yaitu orang yang diceritakan sudah terkenal dengan julukan yang menunjukkan kekurangannya. Dan yang keenam yaitu orang yang diceritakan melakukan kefasikan secara terang-terangan. Inilah 6 hal yang bisa dijadikan landasan bahwa ghibah itu diperbolehkan. Namun demikian tetaplah kita harus tetap berhati-hati, karena kendati diperbolehkan tetaplah ada batasan-batasannya. Sahabat sekalian, untuk itu mari kita uraikan satu persatu. Untuk hal yang pertama yaitu mengadukan kezaliman. Barang siapa yang menceritakan bahwa seorang hakim atau pemimpin berbuat zalim, berkhianat atau menerima suap atau sogok, maka ia menjadi penggunjing yang berbuat dosa jika ia bukan orang yang dizalimi. Ini batasannya. Adapun orang yang dizalimi oleh hakim atau pemimpin tersebut, maka ia boleh melaporkan kezaliman itu kepada penguasa, karena ia tidak mungkin menuntut haknya kecuali dengan mengadukan kezaliman itu. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, Inna li sahibil haqqi maqala, yang artinya orang yang memiliki hak boleh bicara. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita lihat di realitas kehidupan di akhir zaman ini, karena pesatnya dan terbukanya jalur komunikasi, terlebih di dunia maya, di mana semua berita hampir di seluruh negeri bisa disaksikan tayangannya, maka ini menjadi bahan empuk untuk menyuburkan ghibah. Katakanlah di kalangan masyarakat umum, ada di antara mereka yang hobi melakukan siaran lisan ulang, di mana objek yang menjadi bahan pembicaraannya adalah orang yang nun jauh di sana. Katakanlah objek tersebut berbuat zalim. Katakanlah juga salah satu perangkat pemerintah lah katakan, yang menerima sogok atau suap, atau kasus-kasus diskriminasi masyarakat. Sementara si pembawa berita lisan ulang tersebut tidak terkena dampak dari kezaliman itu. Perbuatan seperti ini sudah dianggap biasa, padahal menurut syara ini adalah ghibah dan haram hukumnya. Kemudian lagi hal yang kedua yaitu sebagai jalan yang dapat membantu untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang berbuat maksiat kepada kebenaran. Sebagaimana diriwayatkan bahwasannya Umar radhiyallahu an melintas di depan Utsman, dalam riwayat di depan Talhah. Lalu ia memberi salam kepada Utsman, tetapi Utsman tidak menjawab. Kemudian Umar pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu an untuk menceritakan kejadian itu. Lalu Abu Bakar datang untuk meluruskan, dan itu tidak dianggap ghibah bagi mereka. Demikian pula ketika sampai berita kepada Umar bahwasannya Abu Jandal telah meminum khamar di negeri Syam. Kemudian ia mengirimi surat kepada Abu Jandal yang berbunyi seperti ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Hamim, diturunkan kitab ini Al-Quran dari Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui, maha pengampun dan maha penerima taubat, dan hukumannya sangat keras. Kemudian Abu Jandal bertobat. Umar radhiyallahu an tidak menganggap orang yang menyampaikan berita tersebut telah melakukan ghibah, sebab maksudnya adalah ingin membantah hal itu sehingga nasihatnya bermanfaat, tidak seperti nasihat orang lain yang tidak berguna. Ini diperbolehkan hanya dengan tujuan maksud yang benar. Jika ada maksud-maksud yang tidak baik, maka hukumnya menjadi haram. Di akhir zaman sekarang ini, contoh kasus seperti Utsman dan Abu Jandal ini sudah jarang sekali. Kalaupun ada, mungkin 1/1000. Yang banyak itu membicarakan kekurangan teman dengan maksud mengajak orang yang mendengarkan berita itu untuk membenci objek yang digunjingkan. Yang ada si objek bukannya berubah, tetapi malah menjadi musuh banyak orang. Kemudian hal yang ketiga yaitu untuk meminta fatwa. Misalnya seorang berkata kepada seorang mufti atau ulama pemberi fatwa, "Ayahku, istriku, atau suamiku, atau saudaraku telah menzalimiku. Bagaimana caranya aku keluar dari masalah itu?" Yang lebih baik itu adalah dengan menggunakan kiasan, seperti mengatakan seperti ini. Bagaimana pendapat Anda jika seorang laki-laki dizalimi oleh ayah, saudara, atau istrinya, namun dengan berterus terang? Dibolehkan sebatas kadar yang diperlukan. Berdasarkan riwayat dari Hindun binti Utbah, di mana ia berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit. Dia tidak pernah memberikan kecukupan kepadaku dan anakku. Apakah aku harus mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya?" Nabi SAW menjawab, "Ambillah seberapa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik." Hindun menyebutkan bahwa suaminya pelit serta menzalimi dirinya dan anaknya. Rasulullah SAW tidak memarahinya, sebab maksudnya adalah ingin meminta fatwa kepada Rasulullah. Sama juga dengan kasus kedua tadi. Di akhir zaman sekarang ini, contoh kasus orang meminta fatwa kepada orang yang berilmu agama sudah jarang sekali. Kalaupun ada, mungkin 1/1000 juga. Karena memang orang yang berilmu agama pun sudah jarang ditemui di kalangan umum. Yang banyak itu sudah di kalangan atas alias populer. Sulit pula untuk dihubungi. Pasalnya, meminta fatwa itu abdolnya face to face, dan ini sudah terbatas sekali ruangnya. Oleh karena itu pula, kita harus berusaha untuk terus menambah ilmu dan wawasan tentang hukum-hukum syariat khususnya. Atau kalau kita dipertemukan Allah dengan orang yang berilmu, maka banyak-banyaklah bertanya, karena kesempatan seperti itu tidak akan selalu ada. Sahabat sekalian, selanjutnya untuk yang keempat yaitu untuk memperingatkan seorang muslim dari kejahatan. Jika Anda melihat seorang ahli fikih atau bolak-balik mendatangi seorang ahli bid'ah atau orang yang fasik, dan Anda khawatir bid'ah dan kefasikan itu akan merasukinya atau terpengaruh, maka Anda boleh membeberkan perbuatan bid'ah dan kefasikan itu kepadanya. Jika yang mendorong Anda melakukan itu adalah karena takut ia akan terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah dan kefasikan tersebut, bukan karena ada tujuan lain. Hal seperti ini sering memperdaya karena kadang-kadang yang mendorong itu adalah kedengkian, dan setan membuatnya samar dengan memperlihatkan hal itu sebagai sikap perhatian kepada orang lain. Demikian pula kasus orang yang membeli budak, dan Anda tahu budak itu atau pembantu itu, kalau di zaman sekarang pembantu dia suka mencuri, fasik, atau ada kekurangan yang lain, maka Anda boleh menyebutkannya, sebab jika Anda diam itu akan merugikan pembeli atau tuannya. Sedangkan jika Anda sebutkan itu akan merugikan si budak. Tentunya pihak tuan lebih utama untuk diperhatikan. Demikian pula seorang pemberi surat berkelakuan baik. Jika ia ditanya tentang saksi, maka ia boleh menyebutkan adanya keburukan pada orang tersebut jika ia memang ada. Begitu pula halnya dengan seorang konsultan pernikahan dan penitipan amanah. Boleh menyebutkan apa yang diketahuinya sebagai nasihat bagi orang yang meminta pendapat kepadanya, bukan tujuannya untuk menjatuhkan. Jika ia mengetahui bahwa orang yang minta pendapat itu tidak jadi menikah hanya karena ucapannya yang mengatakan calon Anda itu tidak cocok bagi Anda, maka itu merupakan hal yang wajib dan memadai. Jika orang yang meminta pendapat itu tidak mau meninggalkan calonnya itu kecuali dengan menyebutkan aib kekurangannya, maka ia boleh mengatakannya dengan berterus terang.
Para ulama mengatakan ada 3 kelompok yang tidak termasuk gibah ketika menceritakan mereka, yaitu imam atau pemimpin yang berbuat dosa, ahli bid'ah, dan orang yang melakukan kefasikan secara terang-terangan. Kemudian hal yang kelima yaitu orang yang diceritakan sudah terkenal dengan julukan yang menunjukkan kekurangannya, seperti si pincang atau si rabun. Maka tidak berdosa bagi orang yang mengatakan Abu Zinad meriwayatkan dari Al-Araj si pincang, dan Salman meriwayatkan dari Al-Amashi si rabun, dan sebagainya. Para ulama telah melakukan hal itu karena untuk memberikan pengenalan yang mendesak, dan juga karena hal itu telah menjadi suatu yang tidak dibenci pemiliknya, walaupun dia mengetahui setelah dikenal dengan nama itu. Namun jika ada pilihan lain dan ia bisa dikenal dengan ungkapan lain, maka itu lebih baik. Oleh sebab itu, orang yang buta dipanggil dengan nama Al-Basir, yang bisa melihat dengan mata hati, untuk menghindari nama yang menunjukkan kekurangan. Kemudian hal yang keenam, orang yang diceritakan itu melakukan kefasikan secara terang-terangan, seperti banci, mucikari, orang yang meminum khamar secara terang-terangan, dan sebagainya. Orang yang melakukan kefasikan secara terang-terangan itu tidak menghentikan perbuatannya dan tidak benci kalau perbuatannya itu diceritakan. Jika Anda menceritakan kemaksiatan yang dilakukannya secara terang-terangan, maka itu Anda tidak berdosa. Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak ada kehormatan bagi pendosa. Maksudnya dengan pendosa itu adalah yang terang-terangan melakukan kefasikan tanpa menutup-nutupinya, sebab orang yang menutup-nutupi kefasikannya mesti dijaga kehormatannya. Berkata Asid bin Tarif, aku pernah berkata kepada Al-Hasan, seseorang yang memperlihat-lihatkan perbuatan dosanya, jika kuceritakan kepada orang lain, apakah ada gibah namanya? Jawabannya, tidak. Tidak ada kehormatan baginya. Berkata Al-Hasan, ada 3 orang yang tidak ada gibah jika menceritakan mereka, yaitu pengumbar hawa nafsu, orang fasik yang berbuat dosa secara terang-terangan, dan pemimpin yang melakukan dosa. Ketiga orang ini mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama melakukan dosa secara terang-terangan, dan tidak jarang mereka bangga melakukannya. Bagaimana mungkin mereka tidak suka diceritakan itu, sedangkan mereka sengaja memperlihatkannya? Akan tetapi jika ia menceritakan sesuatu yang bukan mereka lakukan secara terang-terangan, maka berdosa hukumnya. Sahabat sekalian, di dalam Islam, hubungan pertemanan pria dan wanita dibolehkan, termasuk yang sudah sama-sama memiliki pasangan. Hanya saja tidak dengan berdua-duaan atau bercampur baur. Bercampur baur dalam obrolan yang tidak bermanfaat misalnya, seperti membicarakan kejelekan orang lain dan perbincangan-perbincangan yang bersifat pribadi, hingga berdua-duaan dalam perjalanan baik para pelajar maupun yang sudah bekerja. Hal semacam ini harus dihindarkan. Perbuatan seperti ini bukan saja menuai fitnah, tetapi juga menuai dosa ghibah dan juga dosa zina. Rasulullah SAW menjaga bagaimana beliau berinteraksi dengan wanita. Beliau selalu menetapkan batasan-batasan sesuai syariat Islam. Lihat saja bagaimana Rasulullah menentukan barisan shaf antara pria dan wanita. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an, beliau mengatakan, dahulu Rasulullah SAW apabila telah selesai mengucapkan salam, maka para wanita pun berdiri seketika sesudah selesai membaca salam. Adapun Nabi tetap diam dalam posisinya selama beberapa saat sebelum berdiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 870. Ummu Salamah mengatakan, menurut kami, wallahu alam, beliau melakukan hal itu adalah dalam rangka agar kaum wanita segera beranjak pergi sebelum ada lelaki yang berpapasan dengan mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik shaf bagi kaum laki-laki adalah yang terdepan, dan shaf terjelek bagi mereka adalah yang paling belakang. Sedangkan sebaik-baik shaf bagi perempuan adalah yang paling belakang dan yang bergerak, dan yang terjelek adalah yang terdepan. Hadis riwayat Muslim. Pertemanan pria dan wanita hendaknya tidak dengan berdua-duaan atau bercampur baur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku tinggalkan sesudahku sebuah cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki dibandingkan cobaan yang berasal dari kaum perempuan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5096 dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an.
Sahabat sekalian, inilah 6 hal yang menjadi landasan bahwa ghibah itu dibolehkan. Kemudian lagi untuk melengkapi kajian ini, saya akan menambahkan satu bagian lagi, yaitu tentang kafaratnya ghibah. Ketahuilah bahwa yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan ghibah adalah menyesal dan bertobat serta menyayangkan apa yang telah dilakukannya agar ia terbebas dari hak Allah. Kemudian ia meminta maaf kepada orang yang digunjinginya agar terlepas dari tuntutan balas dari kezaliman yang telah dilakukannya. Seharusnya ia meminta maaf dengan keadaan berduka dan menyesali apa yang telah dilakukannya. Sebab orang yang riya kadang meminta maaf untuk memperlihatkan sifat kewaraannya, padahal di hatinya tidak ada rasa menyesal sehingga ia telah melakukan kemaksiatan lain. Al-Hasan bertutur, "Cukuplah bagimu meminta ampun tanpa harus meminta maaf." Berkata Mujahid, kafarat yang dapat menghapuskan dosa akibat memakan daging saudaramu sendiri atau ghibah adalah hendaklah engkau sanjung ia dan mendoakannya dengan kebaikan. Atta bin Abi Rabah pernah ditanya tentang cara bertobat dari ghibah. Jawabnya, "Temuilah saudaramu dan katakan kepadanya, aku berdusta dengan apa yang kuceritakan. Aku telah menzalimi dirimu dan melakukan kejahatan kepadamu. Jika engkau berkenan, ambillah hakmu dariku, dan jika ingin memberikan maaf, maafkanlah aku. Inilah pendapat yang paling benar." Jadi sudah semestinya meminta maaf jika itu bisa dilakukan. Jika orang yang dizalimi itu tidak ada atau sudah meninggal dunia, maka hendaklah ia banyak-banyak meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa serta memperbanyak kebaikan-kebaikan. Jika kita bertanya apakah memberi maaf itu wajib? Menurut saya tidak, karena ini hanyalah tabaru atau sumbangsi, sedangkan sumbangsi itu hanya berupa kebaikan hati, bukan sesuatu yang wajib. Akan tetapi itu dipandang baik dan merupakan jalan bagi orang yang ingin meminta maaf untuk memberikan pujian dan rasa cinta kepada orang yang dia zalimi, sehingga bisa membuat hatinya menjadi baik. Jika hatinya tidak juga menjadi baik, maka permintaan maaf dan rasa cintanya itu merupakan kebaikan yang akan diperhitungkan di hari kiamat sebagai penebus dosa melakukan ghibah. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita tentang ghibah ini. Semoga dengan kajian yang singkat ini melengkapi 2 kajian sebelumnya tentang ghibah. Dengan demikian kita berharap dengan memahami kajian ini secara komprehensif, maka kita dapat lebih mudah untuk menghindari dosa-dosa ghibah tersebut, dan semoga Allah meridhoi kajian ini. Amin ya rabbal alamin.